to Ladies Talk. You will know deeper about the other side of women that was not known before. How's life, activities, secrets, and all the things that women have. Sharing knowledge, passion, power, beautiful, and woman's secret. Let's talk, Ladies Talk. Good afternoon, Stalker. Dan kali ini Rumi bakal nge-host di Ladies Talk. Dan kita akan mengungkapkan fakta asik, fakta atau gosip ya? Enggak juga sih. Ini bukan acara gosip sih. Kita bakal mengungkapkan ada cerita apa di balik pekerjaan dan hobi seorang wanita. Kenapa sih mereka disebut spesial, unik? Nah, ini udah ada yang barengan sama Arumi. Ini ada Aurin. Halo. Keprokan atau? Aurin ini adalah vokalis metal Bandung. Wah, keren banget, vokalis metal Bandung. Ini juga Aurin merupakan vokalis dari Invicta Band dan juga Pikfobia. Bener nggak, Aurin? Ya, betul sekali. Oke, kalau misalkan kita mau tanya-tanya dulu sama Aurin, ini kita mau tanya-tanya dulu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Nggak ada. Nggak sempat mengisolasi diri? Sempet. Oh, hati atau? Hati enggak Oh, sih. hati enggak, aman ya, Udah selalu ada, aman. Selalu aman. Udah ada, udah sold ya? Udah sold Udah, ya. Nah, ini pengen nanya juga nih, selama pandemi ini kegiatannya apa, rutinitasnya apa? Rutinitas apa ya, tidur, Tidur. nulis lirik, Oh, nulis lagu juga ya ya, Aurin? nulis lagu, dengar musik, terus apa ya, YouTubean, udah itu aja paling. Emang biasanya kalau misalkan buka YouTube, buka apa sih, Aurin? Apa ya, yang nggak jelas, kayak nonton horor, Heeh. yang horor-horor, terus game paling. Oh, game juga, gamers loh, gamers ya. Enggak stalker. gamer sih, seneng nontonnya aja. Seneng gitu. nonton, Seneng kenapa nontonnya. nggak main? Nggak bisa, Nggak bisa. kebetulan, iya. Ajarin. Dan kalau misalkan ngomongin Invicta ini, kegiatan dari bandnya ini ada apa nggak selama pandemi? Selama pandemi ini, Ada latihan? kita semenjak udah mendingan nih mulai latihan lagi ya kemarin-kemarin. Sama emang kita lagi nyiapin materi lagu, dan insya Allah di akhir tahun kita album lah. Oke, kita doain semoga lancar ya, Ya, albumnya. thank you, amin. Tapi Aurin pengen nanya dong, kenapa bisa jadi vokalis metal tuh awalnya gimana nih? Awalnya tuh pertama tuh bukan musik metal. Awalnya Dari bukan ke- musik metal, Iya. terus? Jadi sebenarnya dari kecil tuh aku tomboy banget kan. Tapi sama orang tua tuh diarahin, tadinya aku tuh minta untuk les drum, malah diajarin les piano klasik. Nggak, kayaknya kita udah banyak nih ya, stalker ini nggak tahu. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, banyak banget kesamaannya Aurin dengan gua Asli, nih. banyak Tadi banget. udah kita satu horoskop ya, satu sama-sama horoskop, Gemini, Gemini. sama-sama jurusan yang diambil kuliahnya. Sama. Ya walaupun beda kelulusannya. Iya. Tapi sama-sama lulus. Sama. Sama-sama ini tambah lagi. Dulu sempet gua tuh Aurin juga pengen, tapi ya itu disuruhnya itu, makanya disuruhnya malah urgent gitu. Oh ya, sama ya. Sama, Aduh. sama banget, parah. Terus lanjutin. Udah gitu dari piano cuman berapa ya, 5 tahun itu karena di SD ya, jadi nurut-nurut aja. Lama ya? Ya lama, 5 tahun dari kelas 5 sampai SMP itu. Akhirnya balik lagi SMP tuh aku band-bandan yang tadinya cuma di Oh, sekolah. awalnya emang udah dari SMP Ya, ngeband tuh, heeh. meskipun cuma pensi sekolah ya. Heeh. Terus pensi sekolah, dan tadinya tuh aku bukan vokalis. Bukan vokalis, Ya, tapi sempat jadi basis di band dekor itu selama berapa bulan sih, sampai single pertama. Tapi karena mungkin ya jiwa aku bukan di bass, akhirnya aku mencoba di vokal gitu. Oke. Nah, di vokal sendiri itu tuh, nah tadinya gini, sebelumnya tuh orang tua tuh emang suka beliin kaset-kaset rock and roll, kayak ya Guns N' Roses, Led Zeppelin kayak gitu. Mama aku tuh suka nyetel yang kayak Jadi gitu. emang sebenarnya orang tua juga emang suka musik. Dan pada emang dasarnya, dulunya juga vokalis. Oh, emang? vokal, Wah, ya, keren. penyanyi, Wah, gitu. udah keluarga musik banget ya. Iya. Oke. Terus. Dari situ terus akhirnya ke SMA makin ya, SMP dulu. SMP tuh kelas 2 aku netepin di musik, tadi di band Pikfobia. Di Pikfobia sendiri nih ya fokus lah sebagai vokal, suka latihan meskipun kita punya kendala jarak kayak personil tuh semuanya orang Bale Endah. Dan aku sendiri tuh di Cimahi. Deket ya? Iya, deket sekali kan. Perjuangan banget, kayak main juga jauh gitu tempatnya. Terus udah gitu ya usaha
nggak inilah ya membuahkan hasil. Tapi itu gitu. berarti Pikbobia itu emang dari SMP Dari SMP sampai kelas 2 sekarang? sampai sekarang Oh, masih keren. ada. Ya biasanya ganti-ganti loh, maksudnya atau Iya. enggak ada yang udah asik dengan kerja atau enggak asik dengan teman baru, biasanya kayak gitu kan. Iya. Kalau zaman SMP jadi ngilang, terus ya udah jadi kebiarin gitu loh bandnya. Ini Iya, mah enggak. fokus sih sama si Pikbobia ini. Dan semuanya juga personilnya Iya. dari SMP itu. Iya, Ih, keren. masih itu. Terus akhirnya karena kemarin sempat sih vakum tuh aku ini mengisinya ya sama foto-foto modeling lah, Iya. freelance modeling dengan brand-brand. Terus kemarin 2019 awal itu aku berpikir untuk balik lagi ke musik dengan project band yang baru lagi nih, si Invicta ini. Oh, Yang tadinya tuh asalnya personilnya si drummer nih yang di Pikbobia jadi gitaris di si Invicta. Oh, tetap ada dari personil dari Iya. Bia tadi, Iya, pindah. pindah ke situ. Invicta jalan 2019 awal, meskipun ya manggung juga kemarin sempat masih ya kehitung jari lah ya karena karena pandemik, terus mikirin materi dan lain-lain. Baru 2 kali itu, kemarin terakhir juga kita ke Mojokerto, terus keburu corona deh gitu. Nah, pindah ke musik metalnya dari kapan nih? Pindah musik metal dari SMP. SMP. Iya. Kok bisa kepikiran kenapa metal gitu, maksudnya? Nah, Aurin lu bawa metal gitu, kayak oh metal gitu. pertamanya mungkin karena lingkungan kali ya, kakak kelas banyak yang ke event acara, terus ya dengernya rata-rata musik metal. Dari situ ngerasa dengerin musiknya juga, wah cocok nih, nggak tahu kenapa ya seneng aja gitu. Dibanding lagu-lagu slow, ternyata aku ngerasa kalau ya denger musik metal tuh beda gitu ke diri akunya. Dari situ aja ya sampai sekarang sukanya musik metal gitu. Awal belajar scream kapan nih? Awalnya SMP. SMP. Iya. Itu siapa pelatihnya? Ada coach nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sendiri beneran sendiri. Di rumah. Di Jadi rumah. di rumah gitu. Ya itulah Iya. ya kagak bisa ya nyontoin. Iya. Terus ya di rumah kayak dengerin musiknya di YouTube, di mana di FB gitu ya, kalau teman posting kayak coba niruin aja si vokalnya tuh. Kayak gitu, atau mungkin di motor ya sendiri jejerowokan gitu kan. Ya udah, ya latihannya dari situ aja. Tapi orang tua denger pas latihan. Ada komentar nggak? Nggak Nggak ada. cuman waktu nge-play musik-musiknya ya orang tua tuh nanya ini musik apa kak gitu kan. Terus itu yang nyanyi hanya vokalis sama Tuhan yang tahu ya gitu. Kayak gitu, iya mah gituin aja gitu. Terus dikit-dikit terbukalah kayak mah suka ke eventnya, terus punya band, terus personilnya sendiri diajak ke rumah gitu, buat kenalan gitu, makan-makan dan lain-lain gitu. Kalau misalkan tanggapan teman-teman pas Aurin nyanyi lagu metal kayak gimana? Kaget pertama. Kaget. Terus ada omongan gak enak atau dibully kah atau apa nih? Ada nggak sih? Pasti ada lah dikit-dikit kayak nyerikin, wih anak metal kayak gitu-gitu pasti ada sih. Kesel nggak sih? Kesel enggak sih, aku kayak cuman ya ikut ketawa terus ya udah gitu, aku cuek aja gitu. Ya kayak this is my hobby gitu. Iya, Terus this is kenapa my lo harus passion, gitu. kenapa harus lo ribet gitu? Lo Iya. urus aja sih hidup lo gitu. Iya, makanya santai aja, cuek aja, musik-musik gua gitu, gua yang nikmatin. Kalau nggak suka ya udah, kalau lu mau support apa ya thank you gitu, maksudnya makasih gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin Aurin sebagai penyanyi ini, ada nggak sih perasaan yang kayak jenuh, bosen? Karena kan udah dari SMP kan gitu sampai bahkan itu dan sempat vakum itu karena emang rasa jenuh dengan nyanyi atau gimana sih? Kalau jenuh mungkin ya sempat ada kemarin ya waktu aku vakum itu ya, di foto-foto itu tuh dengerin musiknya musik-musik kayak apa ya, kalau kalian tahu kayak FKG kayak gitu-gitu. Terus yang lagu dibilang slow juga bukan slow banget ya emang, tapi ada slownya dikit gitu. Terus karena pengen ngerasa balik lagi ke musik metal, dengerin lagi musik-musik metal gitu. Kayak gitu sih paling. Tapi atau karena udah kayaknya enak nih jadi model aja gitu. Ada kepikiran nggak? Ada sih, tapi tetap sih passion balik laginya ya ke musik metal, nggak tahu kenapa. Oh iya balik lagi ya Iya. passionnya di musik itu ya. Iya, jiwanya udah di situ aja. Tapi gitu. modeling sampai sekarang masih jalan kan? Masih. Endorsean masih dapet Masih. lah. Yang mau nge-endorse bisa tolong ada Aurin ada Arumi. Kalau Aurin nggak bisa kasih aja ke gue. Iya. Aurin, kalau misalkan Aurin ngomongin, pasti kalau misalkan udah jadi bintang itu ada namanya haters. Ya. Kalau misalkan menurut Aurin haters tuh apa sih? Haters
yang mungkin ya suka ngomentarin hidup kita, apa yang kita lakuin, apa yang kita kerjain, segala pasti aja ada di komen, dicari celahnya, ya dijelek-jelekin lah, dijatuhin apapun itu gitu. Tapi kalau misalkan Aurin sendiri nanggepin mereka gimana sih? Nanggepin mereka karena aku sisi lain cuek kali ya. Jadi kalau ada yang ngomen aneh-aneh tuh misal di DM atau di komen, kadang aku diamin. Kalau enggak misal komennya udah parah atau apa, ketemu yuk, siapa sih, sini ayo ketemu. Oh pernah sampai kayak gitu. Ya udah sini ketemu yuk ngobrol gitu. Ya udah gituin nggak ngebales lagi malah orangnya. Udah, dan dari situ si haters itu tadi udah nggak pernah. Nggak berani lagi. Dan alhamdulillah aku ngerasa selama ini punya followers di Instagram gitu ya, haters aku lihat nggak banyak dan nggak ada malah nggak ada Keren. gitu. Nggak ada, alhamdulillah. Ya berarti emang jauh dari gosip atau itu nggak kan? sih, nggak juga, nggak ada maksudnya, nggak ada. Aku ngerasanya nggak ada sih, ya cuek soalnya orangnya. Ya sih, karena ya cuek gimana dong. Tapi kalau misalkan untuk ngomongin project ke depan nih, apa yang disiapin nih? Project ke depan untuk saat ini yang sedang jalan tuh ya emang aku cover band, kayak The Black Dahlia Murder. Aku kemarin baru beres, terus Painkiller tadi ngebantuin karena coverin ya gitar dan vokal. Dan buat kedepannya untuk band aku sendiri tuh lagi ngegarap materi yang insya Allah di akhir tahun atau di awal tahun bakal ya muncullah launching gitu. Ada collabs nggak sih? Collabs sejauh ini belum ada. Sejauh Kalau ini di belum musik ada. ya belum ada. Tapi ada planning nggak? Kayaknya bakal ada sih kepikiran pasti. Siapa ya? Kan pasti kenalan banyak nih. Iya. Nggak ada gitu yang ngajakin collabs atau ada? Kemarin ada. Kemarin ada. Siapa tuh? Di event itu band Impleed, terus apa ya? Impleed paling sih itu featuring, terus Demons Dem itu band yang personilnya juga cewek, Teh Popo. Itu ngajakin featuring, ngebawain singlenya juga di event Grupis Deadfest. Bukan Grupis. Indonesian Deadfest yang Capture Bandung kemarin. Terus ya yang kemarin terakhir itu. Oke. Kalau nih misalkan ngomongin sisi lain dari Aurin, sebenarnya kalau misalkan lu kalau di band lu atau ketika manggung sama di luar tuh sama atau beda atau enggak, apa sih keunikan lu tuh gitu? Apa sih yang paling kadang kalau anggota band kan lu mah kayak gini-gini, ada nggak sih? Enggak sih. Ya tahu sendiri lah kakak ya. Ada sebutan apa gitu? Sebutan gimana nih? Si cengeng lah, si anak bawang lah, apa gitu? Enggak sih. Nggak ada. Cuman ya itu kan di setiap tempat Gemini will be Gemini gitu ya. Bisa menyesuaikan. Oh kalau di sini bakal jadi gini karakternya, yang dikeluarin harus gimana? Mut-mutan nggak? Mut-mutan. Atau lu kadang kayak apa ya? Pas kayak gini bisa lu lagi posisinya lagi sensitif gitu. Jadi kayak diajakin apa gitu kayak nggak mau gitu, atau nggak malah marah atau tiba-tiba malah nangis, enggak? Enggak sih, enggak. Tapi ya lebih ke Gemini, ya gimana ya? Kalau Gemini mau dimasuk kemana-mana juga sebenarnya nyambung kan. Tapi kalau misalkan Aurin ada sisi negatifnya nggak sih yang dibilang sama anak-anak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayak positif banget sih. Nggak juga sih, nggak tahu karena akunya ya nggak terlalu mikirin atau gimana. Cuman teman tuh kalau apa ya tadinya ngobrol terus tahu-tahu apa zodiaknya apa sih lu, Gemini, pantesan gitu. Gemini kenapa sih, ada apa sih sama Gemini? Sini ngobrol-ngobrol gitu. Oh anaknya kalau misalkan pengennya coba klarifikasi, ada apa sih, kenapa lu gak suka sama gue, kenapa lu harus komen kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Ini kayaknya ada yang spesial buat Aurin, karena Aurin adalah seorang model ya, sekaligus termasuk mungkin selebgram juga, sebagai influencer. Ini kayaknya ada yang kenal nih. Rumi punya foto, dan ini tugasnya Aurin adalah mengkomentari setelan mereka seperti apa. Harus jujur tapi ya. Harus jujur. Kenal nggak sama dua orang ini? Wah kenal banget dong. Kenal banget dong. Ini siapa sama siapa nih? Destri dan Audrey. Ada Destri dan Audrey. Mereka kayaknya pakainya outfitnya kan beda. Coba deh Aurin komentarin outfit dari kedua orang ini. Yang pertama dan kedua, ada Audrey juga sama tadi Destri ya? Iya. Destri. Kalau dari keduanya, yang aku suka mereka jago mix and match. Terus yang aku lihat dari style mereka tuh apa ya, fotogenik ya, jadi maksudnya jadi pakai outfit jujur ya, ini jujur beneran aku suka. Ntar kalau misalkan akhirnya musuhan, ntar temenan sama gue aja gak? Ya, aku jujur suka sama cara
outfit mereka. Ya pertama mungkin karena fotogenik tadi juga, jadi pakai outfit apa aja bagus gitu. Dan santai tadi gitu, aku lihat pakaiannya yang pakai celana longgar, terus baju ya dimasukin gitu, bawa tas yang gimana gitu. Dari situ sih aku Tapi sukanya. kan beda banget, ada yang feminim, ada yang lebih santai ya, nggak kecewek-cewekan banget. Ya. Better mana sih kalau menurut Aurin? Kalau aku sih di foto ini ya, ini lebih suka outfitnya Dedes sih. Sukanya outfitnya Dedes, kenapa? Mungkin ya menurut aku lebih nyambung warnanya, monokrom, kesannya ada sedikit elegan tapi masih santai dengan streetwear-nya. Dari gayanya juga ngambilnya komposisinya bagus gitu, di gayanya di sini tuh. Kalau di Audrey santai, meskipun emang jujur ya, sorry kalau tasnya kurang nyambung sih. Tasnya kurang nyambung. Itu doang sih. Oke, itu komentarnya ya, bukan komentar Arumi. Sekali kalau ada perpecahan temenan sama gue aja. Kalau misalkan ngomongin outfit, sebenarnya Aurin tuh suka outfit kayak gimana? Outfit aku lebih senang sebenarnya ya skinny jeans sama boots itu ikonik aku, atau yang aku rasa ya Aurin tuh ya ini gitu, dengan skinny jeans dan sepatu boots. Tapi sisi lain emang yang ngerasa kalau pakai boots terus tuh capek juga ya, jadi sometimes pakai sneakers gitu. Aku tuh paling nggak bisa pakai flat shoes kayak gitu, pantofel. Anjir, bukan gue banget lah bukan gitu. Lu banget gitu. Ke kampus meskipun harus pakai pantofel, aduh nggak bisa banget, itu kayak kesiksa banget, kayak aneh lah rasanya tuh. Pasti udah bawa cadangan ya? Iya bawa, pasti. Kayak di luar ya udah ganti. Sneakers gitu, pasti ada gitu, di jok motor gitu pasti ada. Tapi ada yang bikin lu jadi berpenampilan kayak gitu nggak sih? Kayak ada lu ngikutin siapa nih, artis siapa kayak atau siapa gitu buat outfit lu? Outfit nggak sih, kalau ngikutin plek-plekan kayak ke siapa gitu nggak sih gua. Cuman kalau belakangan ini karena balik lagi ke musik, terus kebutuhannya ya buat perform, gue lihat satu vokalis band luar namanya Ginger, itu Tatiana, dia outfitnya keren banget gitu, kayak cuman pakai sneakers terus kayak pakai hot pants terus kaos gitu, atau pakai leather jacket kayak gini, udah mantap gitu, keren di situ. Dan lo juga orangnya juga nggak pengen ribet juga sih ya? Iya, nggak mau ribet juga. Tapi kalau misalkan dalam musik itu who's your favorite band di Indo ataupun di luar? Kalau di luar, yang tadi itu Ginger sih. Ginger. Kalau dalam? Kalau di luar ada apa aja yang lu sukain? Ginger, Switch Engage, Switch It Silence. Switch It Silence. Terus yang paling sering dengar Gojira, Gojira juga. Kalau dalam Burger Kill aku suka. Decide, Jasad sendiri, Jasad yang keren-keren dan udah ya performnya udah sampai keluar juga. Waktu denger main tuh wah gila sih. Yang lu punya atau lu ngoleksi album paling lengkap ada nggak sih? Gak ada sih, gue gak ada. Kalau album jadi gak ada yang lu punya album dari mereka semua ya? Jujur gak ada gue, sorry. Gak ada, emang senengnya ya streaming aja atau nggak denger live gitu. Tapi pernah datang ke perform mereka pas mereka lagi manggung? Dari dulu Selalu datang. Iya. Oke, perform mana yang pernah lu datengin? Di Bandung Berisik udah jelas dari dulu. Terus Hellprint, terus apa lagi ya, Doomsday. Banyak sih, even dibilang dari dulu emang dasarnya dulu anak acara juga kan. Dari nonton jadi ditonton sih ya. Cie. Aduh. Oke, Aurin, ini ada yang spesial juga nih buat Aurin. Kayaknya kita akan mengupas masa lalu Aurin. Kalau misalkan mau nangis boleh ya. Ini ada foto spesial. Coba Aurin bisa dijelaskan ini foto kapan? Wow, nah. Ini kapan nih? Itu kemarin terakhir banget sebelum pandemik ya. Itu waktu di Mojokerto Black Konspirasi ya. Oh, di Mojokerto. Mojokerto yang keberapa ya, gue lupa, sorry ya. Duh. Ya itu kemarin Mojokerto yang sebelum pandemik sih. Itu pas banget event terakhir sebelum pandemik semua sebelum ini. Pandemi ya. Pas banget itu. Nah, dan ya aku bilang tadi si Invicta ini baru kehitung jari kan. Kalau boleh kan jujur, dari 2019 kan? Iya, tapi baru ngebentuk kan, nyiapin materi dan lain-lain. Terus ya baru ini tuh manggung kedua kali. Manggung yang kedua kali. Tapi udah di Mojokerto. Udah di Mojokerto. Emang ya, sekali manggung aja udah langsung di luar. Itu. Bagus. Ini kalau foto ini zaman nah, kapan? Ini dia, ini tuh 2012 apa 11 ya, aku lupa. Masih sekolah berarti? Masih di SMA kelas 1. Ya resolusinya aja masih beda. Iya.
Nah ini ada cerita ini di balik foto ini. Ada apa nih ceritanya? Pakai mobil kan ya. Heeh. Rumah gue kan di Bandung Barat nih. Heeh. Otomatis itu tuh acara tuh di Lanut Sulaiman. Mm-mm. Yang macetnya itu keluar tol Kopo gila-gilaan. Parah. Itu gue pakai sepatu New Rock yang gede itu kan. Heeh. Karena macet terus udah dipanggil panitia, ini di mana Pikpobia, ini udah bentar lagi main. Akhirnya kita jalan dari keluar tol sampai Lanut Sulaiman. Aku pakai sepatu itu terus bawa snare Anjir, gitu. iya. Yang lain anak-anak bawa gitar, bawa simbal, Wah, parah bawa sih, parah. double pedal. Siang bolong itu jam 12-an itu. Jam 12-an. Jadi datang-datang udah hinyai gitu ya, muka minyak. Ya, Wah, udah parah udah kacau sih. keringetan itu. Udah capek parah, belum kena debu. Iya, asli. Terus kalau misalkan kalau lagu jadinya. Kalau foto selanjutnya? Nah ini kapan? juga sama, nah itu yang waktu di Lanut Sulaiman Oh, itu ini yang sama. jalan- Iya, ini sama. Hari yang sama ini. Oke. Tapi itulah ya terbayar ya, lihat penontonnya di belakang seneng banget lah gitu. Iya, kelihatan banget ya, muka habis ngangkut ya. Iya. Ini kapan nih? Ini Nih. kenapa beda banget ini? Ini Kickfest kemarin yang terakhir 2019. 2019, Iya. rambut Ya kayak rambut gini. lagi di Brightbox itu emang pengen ngeliat. Ya itu Tatiana tadi rambutnya di Brightbox gila keren banget. Terus milih warna kayak hitam bosen gitu ya. Pirang kayaknya terlalu heboh. Kurang. Ayo coba cari yang unik apa? Warna merah akhirnya. Merah. Terus sama kenapa nih hitam. dibalikin lagi kayak gini? Kenapa nggak tetap? Lumayan ribet Bu. Apa Ribet? kremasnya Oh, iya. berat banget. Oh, tuh. berat. Iya berat di Brightbox tuh. Tahan berapa lama pas rambut kayak gini? 3 bulan kurang. 3 bulan kurang, akhirnya udah digituin. merah udah. Iya nyerah. Berat akhirnya. gue capek. ya Iya kan? makanya. Ini kapan nih anaknya emang? Nah, ini waktu deathmatch banget. acara Queen of Passion yang dimana event ini semua dengan personil cewek, si band-bandnya yang manggung di sini tuh. Ini waktu aku SMA kelas 1 masih gila endut banget ya. Masih endut banget, Rasanya gendut belum banget kenal make up, belum kenal skincare. Belum banget ya ini, belum di endorse atau udah? Oh belum dapat endorse. Itu baju yang aku pakai itu yang tank top itu si Oke. lupa aku namanya apa itu. Wah dilupakan. Belum lama banget soalnya. Kalau ini kapan nih? Waduh, itu Roy. 2000 berapa ya sama Pikpobia ya? Personil Pikbobia. Nah, ya itu. 2000. Mukanya kelihatan banget ya, no make up Iya, banget, no make up gila, banget, polos aduh, banget. belum ngerti. Polos banget. Masih kucel, masih di behel, belum kenal sering kelas berapa pribat nih? apa itu. Itu SMP kelas 3 deh kayaknya. SMP badannya gede ya? Iya. Makanya ini malam-malam emang rencana mau foto band kan ayo di mana akhirnya di ITB. Di ITB samping yang pada jajan nongkrong di Ini kelihatan Ngemper banget gak gitu. maksimal buat fotonya, Iya, gak ada prepare nggak sama ada sekali, prepare, gak ada ya prepare. seadanya aja gitu. Aduh, ini kocak banget sih. Ini gila, ini personil siapa aja nih? Kenalin dong. Itu yang berdiri paling ujung itu Chris di bass, terus Dadung di gitar, di lead. Ini Adis yang sebagai drum yang sempat di Invicta sebagai gitar juga. Dan yang berdiri itu satu lagi itu Dimas. Dimas juga di gitar. Ini sampai sekarang juga 5 personilnya? Iya. Berarti? Mm-mm. Oke. Dan ini ceng ceng. Cing-cing, oh my god. Oh no. Gue pengen ngakak tapi takut dosa. Ini kapan nih? Itu 2000 berapa ya? Aduh lupa tepatnya, cuman itu benar asli yang aku bilang apa belum kenal make up, skincare, terus Dan dia main di hutan ya. ini bukan di hutan, ini di CIC. Oh CIC. Iya di CIC yang dekat Advent di atas itu di Parongpong. Seneng main di kebon Iya. Anak kebun gimana? Anak kebon. Gitu. Ya, ini juga mau manggung ini. Ini mau manggung ceritanya. Itu tuh di belakang panggung, pinggirnya tuh itu panggung. Tapi kelihatan beda banget ya Beda setelannya banget. Aurin dulu sama Beda sekarang banget, parah. Makanya itu Aduh. masih hitam, masih Beda kucel, banget. rambut masih smoothingan. Beda ya stalker. Beda banget ya. Beda parah. Dan ini yang terakhir. Ini kapan ini Aurin? Ini masih unyu banget ini. Ini masih unyu banget. Nah ini, Parah ini unyu banget. oh my god, ini tuh di Gunung Puntang. Gunung Puntang. Gunung Puntang first performnya Pikpobia. Firstnya. First perform belum udah mau motoran juga sih, cuman ini ya itu dibonceng terus gue kayak anjir ini jalannya nyampainya kemana gitu, masih takut kayak masih anak kecil gitu kan, aku belum mengenal apa-apa, masih polos gitu ya, masih polos banget. Ya udah gitu perform vokal seadanya apa, tapi ternyata ya Kelas berapa SMP nih? Kelas 2, kelas 2 Kelas 2 kan? first perform, tapi ya itu kebayar lihat penontonnya
pada rame, supportnya juga ya banyak gitu. Setelah beres manggung juga kayak banyak yang nanya bandnya apa sih gitu, kayak coba apa latihan jamming kayak gitu. Ada beberapa gitu yang ngajakin. Perasaan pas pertama kali perform gimana sih? Apalagi bawa lagu metal kan. Udah bawa. Ini pas itu nyanyi apa? Lagunya apa ya? Gue juga udah sedih banget ya Allah. Maafin ya guys. Aduh. Itu Ya lupa nih bawa lagu apa, berapa lagu sih pas itu? 3 lagu. 3 lagu. 3 lagu. Tapi 3 lupa apa semua 2 itu. ya? Kenapa? Lupa semua tuh. Iya sih lupa. Aduh sedih banget ya. Soalnya udah lama vakum sih. Parah sih. Berarti 2000 SMP tuh 2000 berapa ya? 12 itu. Oh, ini 2012. Ya 2012. Heeh. Ini 2012 udah manggung. Iya 2012 itu kelas 2 SMP. Masih First polos banget. Poninya aja kayak Poninya, gini. Poninya iya. aja ya Tuhan, gak kuat. Tapi kalau misalkan pertama kali, kalau misalkan pas perform tuh suka ada deg-degan atau panik? Pasti panik manggung tuh pasti ada di setiap orang, pasti pernah ngalamin. Nggak mungkin nggak pernah, mau dia bandnya udah gede dimanapun pasti pernah ngalamin ya panik untuk perform itu. Panik itu dalam arti ya itu deg-degan untuk mempreparekan dirinya gitu. Oke. Persiapan. Kejadian unik pas perform nih, apa nih? Kejadian unik pas perform Ada nggak? ada gak ya? Tunggu Lupa bentar. lirik pernah nggak? Lupa lirik. Untungnya kan gue bilang tadi, cuman vokalis sama Tuhan yang tahu. Jadi ya udah gitu. Yang penting isi vokal aja. Yang penting isi vokal gitu. Oke. Jadi oh gitu ya ternyata ya. Iya. Untung ya skripnya. Kecuali ini nge-cover band orang lain gitu, band luar, apalagi kan pasti band luar yang udah terkenal. Nah itu bener-bener ngapalin lirik harus pas. Terus ya masuknya di mana-mana, tok-tokannya si tempo kayak gitu ya harus bener gitu itu. Jelas. Kalau untuk lagu sendiri karena sekarang fokusnya sama si Invicta ini ya baru ngeluarin single juga, orang-orang belum tahu, ya masih semasuknya aja. Tapi untuk keluar album pasti nanti udah pas vokal masuk apa recording pasti dipatenin gitu. Tapi pernah nggak sih pas manggung tuh kadang kan suka turun dari panggung misalkan rame tuh, apalagi kadang kalau manggungnya di daerah-daerah tertentu kan suka ada yang orang iseng gitu kan. Pernah. Nggak sih? Zaman kalau anak-anak musik dulu tahu di Bandung tuh Elang Studio. Elang, zaman Elang itu lagi perform jam 7 malam kita dapat performnya. Dan di situ ternyata banyak anak pang, nggak tahu pang dari mana, gue nggak tahu pertamanya gimana, tiba-tiba dorong-dorongan dan di situ heboh jadi gelut. Akhirnya lagi manggung, padahal lagi mau vokalin, tiba-tiba gelut aja di depan aku lagi vokal. Tapi tuh. Aurin nggak kena Cuman senggolan. kedorong dikit, terus udah gitu ditarik sama anak-anak keluar, langsung cabut gitu ke Indomaret kemana, buat ngamanin gitu, suruh langsung keluar gitu. Udah dari situ paling itu sih. Itu kalau misalkan abis perform nih pasti kan banyak banget yang aduh minta kontaknya dong Aurin. Kalau kontak kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada. Kalau penonton gitu nggak, paling ke foto sih. Lebih Teh foto. foto dong, teh foto gitu. Asik. Terus berikut udah beres foto, gitaris tuh ngomongin kayak perasaan ini band 5-an nahan nu diminta foto teh ngan hiji. Gimana? Suka gitu. Suka gitu. Iya ya berasa. Karena kan yang emang paling indah di situ kan ya cuma Aurin. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongin perasaan jadi beratnya jadi vokalis mental tuh apa sih? Vokalis metal. Beratnya mungkin ngelawan stigma kayak pertama musik metal untuk beberapa orang mungkin masih disebut dengan musik yang kurang baik ya, musik yang kurang baik atau ya sedikit belok atau kemana gitu. Satu itu, kedua ya kenapa sih cewek tapi musiknya kayak gitu ya ada aja gitu penilaian-penilaian seperti itu gitu. Termasuk kayak orang tua sendiri sebenarnya khawatir kan ngelihat skena musiknya tuh yang isinya cowok semua dan mungkin extreme music dengan extreme people-nya sendiri. Tapi alhamdulillahnya sih aku nggak pernah kena gimana-gimana gitu ya, accident. Masih bisa menjaga diri karena aku sendiri ya kalau orangnya macam-macam insya Allah berani juga gitu. Gitu aja sih. Iya sih, kadang kan orang tua bukan masalah gue percaya sama lu gitu kan, gue percaya sama anak gue, tapi yang gue khawatirin adalah lingkungannya, fans lu takut diapa-apain dan sebagainya, itu kan jadi kekhawatiran. Tapi kalau misalkan menurut Aurin sendiri, kalau mau disuruh komentar biar stigma orang tuh berkurang nih, apa sih? Biar stigma orang berkurang tentang masalah cewek musik metal itu nggak masalah gitu? Nggak masalah ya,
menunjukkan ya yang paling pertama ya menunjukkan lewat pribadi kita sendiri gitu. Saat mengenal orang baru dengan background yang berbeda, kita ngobrol gitu. Kalau ya gue sendiri punya passion musik yang beda dari orang kebanyakan gitu. Bahkan ya bisa dibilang metal itu kan cukup apa ya, beda sendiri ya, gitu ya dengan orang di seluruh dunia gitu ya. Unik dan dari segi musik, segi orang-orangnya juga gitu. Ya yang paling pertama ya udah yuk ngobrol, gue kenalin musik gue dan background gue, ya lu gimana, kita sharing. Kalau musik kita juga sendiri tuh ya nggak seperti apa yang kalian pikirin loh gitu, kayak nggak selalu tentang anarki dan kekerasan gitu. Orang-orangnya sendiri tidak selalu brutal atau apa, malah ya banyak juga yang katakanlah teman-teman aku sendiri tuh ya soleh lah gitu, baik-baik ya soleh bener, nggak lupa ibadah gitu bener, aku nggak bohong. Jadi itu ya sih. jangan don't judge by cover ya. Ya betul banget. Ya kenalin dulu orangnya. Kok nggak kenal gimana dong? Kalau nggak kenal, Kenalan. Tapi makasih banyak Aurin udah gabung di Ladies Talk kali ini. Semoga apa ya? Semoga stigma orang-orang juga tentang musik metal, apalagi cewek yang bermusik di dunia metal ini bisa terhapuskan. Kenalin dong sosial medianya Aurin dan juga bandnya. sosial mediaku bisa follow di IG @AKLAURYN, Aklaurin, bukan Aukarin ya. Ini susah banget sih namanya. Itu singkatan sih. Oh, itu sebenarnya singkatan. Makanya ini Aurin tuh nama aslinya tuh apa sih gitu? Soalnya nama panjang aku kalau dijabarin ngabisin waktu. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang, ngabisin kotak di kolom UN gitu. Tolong Pak Bu jangan bikin nama tuh anak panjang-panjang. Mohon maaf. Di KTP aja nggak cukup. Oh, KTP nggak cukup. Suka di Udah singkatan ya, udah singkat-singkatan. Kalau ngisi formulir atau apa, Mbak tolong ini yang komplit ya. Bu, ini nggak cukup nama saya kepanjangan gitu. Oh iya, baru ngerti gitu kan. Kalau absen juga awalnya Nggak, besoknya cuma nama depannya aja. Oh, nama di depannya absen, kalau ya. absen ya. Oke. Untuk sosial medianya bandnya? Untuk bandnya @invicta.ina. Terus channel YouTube-nya juga Invicta Metal, bisa di searching. Channel YouTube aku di Yuning Tias Aurin, Twitter @Lisetia_Aurin, Facebook juga ya. Facebook semuanya. Biar tahu gitu. Oke. Aurin Ayuning Tias, paling itu sih sosial Oke. medianya. Nah, buat stalker juga jangan lupa ikutin Instagram kita di @lensabdgkota, dan juga terima kasih untuk Cafe Depan Rumah untuk menyediakan tempat kali ini. Jangan lupa juga ikutin YouTube kita, subscribe juga di Lensa Bandung Kota. Aromi pamit juga bersama Aurin. Thank you so much for watching us.